Sobat Menjos Rebahaner, dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Baik aja kan tentunya. Oke, di video kali ini, Mimin bakal menceritakan donghua yang berjudul The Invisible. Ya udah nggak usah banyak bicara lagi. Yuk langsung saja masuk ke pembahasan videonya. 3 jam sebelum kakak pertama Wei Jun menghilang. Mereka adalah keluarga Wei yang hidup di kota Fei. Xiao Hei merupakan anak ketiga dari keluarga Wei. Xiao Hei bangun dari tidurnya karena mendengar percakapan dari dua kakak perempuannya, Wei Ying dan Wei Jun. Wei Ying menyambut kedatangan dari Wei Jun ke rumah dengan seorang anak kecil yang digendongnya. Kemudian Wei Ying bertanya kepada Wei Jun, "Anak siapa ini?" Wei Jun menjelaskan, Chen Biao yang dikenal sebagai preman kota Fei memiliki masalah dengan orang tua anak ini. Chen Biao, Wei menangkap anak ini untuk dijual dan dijadikan budak karena tidak tega. Akhirnya anak itu dibawa pulang oleh Wei Jun. Kemudian, Wei Jun berpesan kepada Wei Qin agar mengantarkan anak itu ke desa Jion. Orang-orang di sana yang akan menjaganya. Setelah berkata seperti itu, kakak pertama Wei Jun berpamitan kepada Wei Yan untuk pergi keluar, mencari ayah dan ibunya. Xiao Hei mendengar ingin ikut mencari ayah dan ibunya karena Xiao Hei memiliki firasat buruk. Awalnya kakak perempuannya tidak mengizinkan Xiao Hei untuk ikut. Tapi karena Xiao Hei terpaksa, akhirnya diizinkan oleh Wei Jun untuk ikut bersamanya. Tidak disangka, Chen Biao sudah mengintip dari dekat rumah Wei. Dan Chen Biao mengetahui jika anak perempuan kecil yang dibawa oleh Wei Jun sekarang dijaga oleh Wei Ying. Kemudian, Wei Jun dan Xiaobo memulai perjalanan untuk mencari ayah dan ibunya di Gunung Soyang. Dulunya ayah dan ibu mereka adalah anggota tukang batu, namun tiba-tiba mereka hilang di kaki Gunung Soyang. Sambil menuntun kuda yang disewa Waicil mereka memulai perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka melihat anak kecil yang dikejar oleh dua orang dewasa karena mencuri. Anak itu dibunuh oleh kedua orang tersebut. Mereka juga melihat seorang kakak yang menawarkan cucu perempuannya untuk dijadikan seorang budak. Sylvie terheran melihat kejadian itu, tapi Wei Jun berpesan agar adiknya tidak bersimpati. Karena itulah jalan yang harus mereka lalui dalam kehidupan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menunggangi kuda. Ini adalah pengalaman pertama Xiao Hei berkuda. Namun dia sudah mahir. Dalam perjalanan, sang kakak bercerita ingin menjadi murid guru Shang. Bahkan dia sudah mengumpulkan uang. Mendengar hal itu, Xiao Hei juga ingin mengikuti jejak sang kakak. Setelah menempuh, sampailah mereka berdua di pinggiran hutan Gunung Soyang. Mereka beristirahat sebentar, sambil melihat peta yang dibawa oleh Wei Jun. Di sana terlihat ada Akan Biao dan anak buahnya mengintip. Ketika akan meneruskan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara auman. Wei Jun menarik tangan adiknya untuk menghampiri kudanya. Tapi kuda mereka kabur. Lalu muncullah monster dari dalam hutan. Itu monster adalah monster gila kulit hitam. Monster ini mengejar Wei Jun dan Xiao He. Wei Jun berusaha melawan monster gila dan menyuruh Xiao He untuk lari duluan. Tapi Xiao He merasa bersalah karena hanya menjadi bebat untuk kakaknya. Xiao Hei dan Wei Jun lari bersama hingga ke tepi jurang. Tapi Wei Jun harus membunuh monster ini untuk tetap bertahan hidup. Wei Jun menaiki tubuh monster gila dan menusuk kepalanya dengan pedang. Enggak udah. Bisa sih. Apa tapi monster ini berusaha melawan dan melemparkan Wei Jun ke jurang. Xiao He berusaha menolong, tapi tangannya tidak bisa menggapai Wei Jun. Chen Biao masih mengikuti mereka. Ini sudah mati karena jatuh dari tebing. Xiao He meratapi kepergian kakaknya dan berjanji akan melindungi keluarga. Monster gila mendengar suara berasal dari pasukan khusus benteng keluarga Hong, membunuh murid kultus Yangqi. Monster itu berusaha menyerang, tapi dibunuh oleh pasukan khusus benteng keluarga Hong. Xiao He yang melihat sangat kagum, karena pasukan khusus membunuh monster, hanya dengan sekali pukulan. Anak buah Tuan Muda Hong melapor bahwa mereka telah membunuh anggota kultus Yanku. Mereka juga membawa potongan kepalanya. Di sana juga ada kepala pengawal agen Yonghe. Shang Xinhon berkata, "Kultus Yanku berkonflik dengan benteng keluarga Hong. Oleh karena itu, mereka membunuhnya." Tapi Cheng Ayah Hong menawarkan kerjasama untuk mengawal pasukan khusus secara diam-diam menuju kota Fei. Namun melihat kejadian ini, Tuan Cheng merasa tidak pantas.
Tuan Muda Hong berkata bahwa agen mengawal Yonghe berjalan sendiri untuk menuju sukses di jalan hutan belantara. Tuan Muda keluarga Hong berkata bahwa jika Kan Yonghe dan keluarga Hong bisa bekerja sama, pasti akan lebih kuat. Menurut Tuan Cheng, aliansi 7 keluarga telah memerintahkan kota Fei selama belasan tahun. Dan benteng keluarga Han telah berselisih kepada mereka selama bertahun-tahun tanpa hasil apapun. Ingin menang sepertinya tidak mudah. Lalu Hong memprovokasi bahwa aliansi 7 keluarga di kota Fei. Aliansi seni bela diri. Keluarga Jian. Keluarga Guan. Mereka selalu menekan di atas kepala geng pengawal Yonghe. Di sela pembicaraan mereka, tiba-tiba ada serangan. Anak para yang menghujani tempat mereka berbicara. Lalu Tuan Cheng beserta anak buahnya berlindung. Tuan Muda Hong dan anak buahnya menangkis semua serangan anak panah itu. Lalu pasukan militer aliansi 7 keluarga datang menyerang. Mereka adalah pasukan gigi raksasa. Meskipun kalah jumlah, pasukan khusus benteng keluarga Han menghabisi semua musuhnya. Menghilang. SSTTIA. Cheng melihat kehebatan kekuatan Tuan Muda Hong dan anak buahnya. Akhirnya mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan benteng keluarga Hong. Di sisi lain, Wei Ying yang akan pulang ke rumah, dihadang oleh Chen Biao dan anak buahnya. Tidak ada yang menolong Wei Ying, karena semua orang takut dengan Chen Biao. Lalu Xiao He datang menolong. Kedatangan Xiao He mengejutkan Biao. Mulanya Biao membiarkan Xiao He dan kakaknya pergi karena takut dengan Wei Juan. Namun, saat dia melihat sapu Wei Juan di pergelangan tangan Xiao He, Biao menghentikan mereka berdua. Xiao yang tidak memiliki ilmu bela diri dipukul habis-habisan oleh anak buah Chen Biao. Lalu ada 3 pemuda lewat di jalan tersebut dan melihat Xiao dianiaya. Salah satu pemuda yang bernama Cheng Shaojiu menolong Xiao He. Dan Chen Biao pun kabur. Ketika pemuda ini melanjutkan perjalanan ke Akademi Tinju Wisan, para warga kampung berbicara bahwa akademi itu adalah akademi yang terkuat di kota Fei, yang dipimpin dan didirikan oleh Tuan Xing sewaktu muda. Seketika itu Xiao He teringat akan perkataan kakak pertamanya, Wei Jun, yang ingin memasuki akademi dan berguru dengan Tuan Sheng. Saat sedang tidur Xiao He pun bermimpi aneh. Dia bermimpi bisa menembus ambang batas wilayah. Keesokan harinya Xiao He mencoba mengikuti apa yang dimaksud kakaknya. Dia pergi ke tinju Wisan. Saat memasuki tempat tinju, dia melihat orang yang menolongnya sedang berlatih. Setelah latihan selesai, Xiao He bertemu dengan Tuan Xing dan mengutarakan niatnya untuk berguru. Pada awalnya Tuan Xing menolak permintaan Xiao He karena melihat kualifikasinya sangat biasa. Meskipun dia belajar paling hanya mencapai level kulit gilas. Tapi Xiao He bersikeras dan berjanji akan bekerja keras. Akhirnya Tuan Xing menerima Xiao He untuk menjadi muridnya. Setelah Xiao He diterima menjadi murid, Guru Shen Qing mengajak Xiao He berkeliling akademi untuk diantar ke tempat latihan. Shen Qing memberitahu kepada Wei He agar tidak merasa senang dan puas dulu, karena Wei He hanya menjadi murid luar untuk saat ini. Dalam waktu 1 tahun Xiao He harus naik level ke kulit besi agar diangkat menjadi murid pribadi. Tapi jika Xiao He tidak bisa mencapai target dalam 1 tahun, dia akan diusir dari perguruan atau akademi bela diri. Guru Zheng Sangking menilai Xiao He tidak akan bisa mencapai itu semua karena hasil kualifikasinya kurang bagus. Merasa diremehkan, Xiao He pun meminta segera secepatnya untuk diantar ke tempat latihan. Di tempat latihan sudah ada kakak perguruan bernama Cheng Saiju yang bertugas untuk melatih pemuda termasuk Xiao He. Cheng Saiju menjelaskan teknik tinju atau pukulan dasar Akademi Huisan. Dijelaskan bahwa tinju Huisan terbagi menjadi beberapa level. Level kulit sapi, level kulit batu, level kulit besi. Ada 3 macam. Setelah level kulit kilas, maka akan masuk ke energi dan darah sempurna pertama. Kemudian bisa menerobos ke level kulit sapi dan menjadi murid pribadi Guru Zheng. Kemudian Wei bertanya kepada kakak Cheng, sampai di level berapakah kakak Cheng sekarang? Lalu dijawab oleh kakak Cheng, kalau dia sekarang baru di level kulit batu, hanya energi vital dan darah sempurna. Level kulit kilas dapat memoles kulit kepalan tangan
Jadi kondisi khusus yang tebal dan keras, kulitnya akan sekeras batu. Xiao Hai pun mempraktekkan tinju kilas. Wei He berlatih keras dengan tekad dan dendam. Setelah latihan, kakek Chun Pul mengajak Wei He untuk keliling dapur. Tempat makan semua murid di Akademi Tinju Guru Xing. Di situ, kakak Aceng menjelaskan bahwa Xiao Hai bisa makan sepuasnya. Di dapur disediakan sepotong daging monster. Asin yang sangat membantu meningkatkan energi vital dan darah seketika itu Xiao Hai langsung memakannya. Setelah memakan daging itu, Xiao Hai merasakan mutiara yang ada di dalam dadanya bisa menerobos dan terhubung dengan alam lain. Lalu Xiao Hai bertanya kepada kakak Zhan, dari mana dia mendapatkan daging itu selain di perguruan ini? Lalu kekasih menjelaskan, jika hanya ada beberapa restoran kelas atas yang menjual daging itu karena harganya sangat mahal. Acara makan pun sudah selesai. Kemudian Wei disarankan untuk pulang dan beristirahat di rumah oleh Chen. Jalan menuju rumah, Xiao Hai melihat Chen Biao menggoda kakak perempuannya. Wei tidak terima melihat kakaknya digoda. Dia yang telah belajar ilmu tinju jelas put melawan Chen Biao dan anak buahnya. Xiao Hai berhasil mengusir Biao dan anak buahnya. Menjelang malam, tiba-tiba, Xiao Hai berniat untuk ke rumah Chen Biao untuk membunuhnya. Setelah sampai di rumah Chen Biao, Xiao Hai kaget karena Chen Biao sudah meninggal. Jasadnya dikerubungi oleh serangga hitam dan hanya bersisa tulang dan kulit. Chen Biao adalah anggota dari kultus Yanku. Selama beberapa waktu, Wei meninggalkan kediaman Chen Biao yang sudah meninggal. Pelindung anggota kultus Yanku beserta beberapa anggota kultus pun mendatangi kediaman Chen Biao. Mereka sudah bisa menebak bahwa Chen Biao dibunuh oleh wanita serangga hitam. Karena banyak anggota dari kultus Yanku yang dibunuh oleh wanita itu. Sesudah meninggalkan jasad Chen Biao, pelindung kultus dan anggota lainnya pun membakar rumah beserta jasad dari Chen Biao. Menjelang pagi, Wei mendengar kabar kematian Biao. Wei Ying mengatakan pada Wei He bahwa Chen Biao meninggal karena rumahnya kebakaran. Dan Chen Biao tidak sempat menyelamatkan diri. Xiao Hai berpura-pura kaget mendengar berita itu. Pagi harinya, Xiao Hai kembali ke Akademi Tinju Guru Xing. Hari itu diadakan ujian level. Pada ujian pertama, Xiao Hai lulus beserta 3 orang temannya. Ujian yang kedua adalah ujian tinju yang diuji oleh kakak seperguruan bernama Sioran. Kau jawab hantu ya orang tua. Di ujian tinju ini hanya Xiao Hai yang lolos. Lalu dia diangkat menjadi murid pribadi oleh Guru Xing. Guru Xing berkata si wilayah untuk ke level tinju kulit sapi. Kepada Xiao Hai bahwa tidak boleh ikut serta dalam konflik antara benteng keluarga Hong dan alias T7 keluarga. Sesampainya di rumah, Xiao Hai pun memberikan kabar bahagia kepada Wei Ying bahwa dia lulus ujian dan sudah naik level. Xiao Hai dihampiri 2 kakak seperguruan yaitu Sioran dan Jiang. Mereka mengajak Xiao Hai untuk ikut jamuan makan merayakan kelulusan Wei He. Akan tetapi Wei He menolak karena sebelumnya sudah ada janji dengan kakak Chen untuk bertandang ke kediaman pusat kepengawalan Yonghe. Sore pun tiba dan Xiao Hai pun sudah berada di kediaman pusat pengawalan Yonghe. Xiao Hai diterima untuk menjadi pengawal dan mendapatkan tugas pertama, mengawal barang. Saat melewati hutan, dia teringat akan Wei Chan. Di tengah lamunannya itu, Xiao Hai ditawari minum alkohol oleh rekannya. Akan tetapi Xiao Hai menolak. Tiba-tiba saja monster hitam gila menyerang mereka semua. Monster itu adalah monster yang dulu menyerang Xiao Hai dan Xiao Chen. Xiao Hai dan para pengawal yang lainnya masih bertarung melawan monster gila hitam. Xiao berhasil melumpuhkan dan membuat si monster jatuh ke dalam jurang. Para pengawal lainnya pun memuji Xiao karena telah berhasil melumpuhkan monster. Itu perjalanan pun dilanjutkan. Pagi harinya mereka telah sampai di desa Changfeng. Diberitahukan bahwa Changfeng berada di antara kota Fei dan benteng keluarga Hong, serta bukan milik pihak manapun. Akhirnya mereka pun berhasil mengirim barang tepat waktu dan dengan selamat. Kepala pengawal, Cheng ingin mentraktir mereka minum, tapi Xiao Wei menolak. Xiao Hai mengatakan ingin pergi ke hutan belantara Saiyong dengan alasan untuk memburu monster gila berkulit hitam. Tapi sebenarnya tujuan Xiao Hai adalah mencari Ayan dan ibunya. Tibalah Xiao Hai di kuil dalam hutan Soyang.
Di kuil itu, ada beberapa orang yang kebetulan mendorong gerobak berisi jenazah. Para pengawal itu membicarakan tentang budak yang dihabiskan. Lumayan banyak. Dalam perbincangan itu, mereka menyebut aliansi 7 keluarga meminta tambahan budak secepatnya. Saat mengintip, Xiao Hai ketahuan oleh serangga dari pelindung kultus yang bisa mengendus keberadaan orang asing. Pemimpin kultus meminta pasukan kultus menangkap Xiao Hai, hidup atau mati. Mereka bertarung. Xiao Hai mengeluarkan asap untuk mengacau pasukan kultus, lalu membunuhnya satu persatu. Saat para anggota kultus sudah mati, Xiao Hai mengambil harta mereka. Hei! Lalu Wei melihat simbol anggota kultus, sama dengan milik Biao. Xiao Hai bersumpah membalas dendam orang tuanya dan akan menghancurkan sarang anggota kultus Xianeku. Cerita dilanjutkan ke kepala altar kultus Yanku, yang berbincang dengan pelindung kultus tentang masalah Xiao Hai. Menurut kepala altar, hal itu hanya masalah kecil. Yang menjadi masalah adalah wanita yang membunuh para anggota kultus. Pelindung kultus meminta pada ketua kultus untuk mengirim ahli dari pusat kultus untuk memberantas wanita serangga. Lalu anggota kultus berkata bahwa benteng keluarga Hong mengutus orang untuk bertemu dan melakukan kerjasama. Dan benteng keluarga Hong datang mencari kultus Yanku. Mungkin dari kedua organisasi ini, kultus bisa mendapat keuntungan besar. Pusat menginformasikan bahwa benteng keluarga Hong sudah bekerja sama dengan wanita ini, karena wanita itu mendapat pengikut dari kota Fei untuk sementara ini. Kultus hanya akan bekerja sama dengan aliansi 7 keluarga, agar dapat membuat kota Fei masuk ke wilayah kultus mereka. Sementara itu, Tuan Hong mendapat laporan bahwa undangannya ditolak oleh kultus Yanku merasa kesal. Dia berkata jika sampai salah memilih pihak, meskipun ada kesempatan untuk melepaskan diri, juga tidak mungkin melibatkan diri. Xiao Hai dan para pengawal Yoge pun kembali ke markas untuk menyampaikan bahwa dia berhasil mengantarkan barang dengan tepat waktu. Kakak seperguruan Cheng pun memuji Xiao Wei karena berhasil membunuh monster gila berkulit hitam. Lalu Xiao Wei diajak kakak Cheng untuk masuk ke dalam markas. Di halaman dalam, ada ayahnya kakak Cheng yang sedang berlatih bela diri. Lalu kakak Cheng memperkenalkan Xiao Hai kepada ayahnya. Cheng menceritakan kepada ayahnya jika Xiao Hai adalah artis perguruannya yang ada di Akademi Tinju Isan, yang bertugas untuk mengantar barang. Xiao Hai juga berhasil membunuh monster gila berbulu hitam. Mendengar cerita itu, ayah kakak memuji Xiao Hai dan meminta kakak Cheng untuk memberi beberapa keping emas kepada Xiao Hai. Xiao Hai kemudian meminta bantuan kepada ayahnya kakak Cheng untuk membantu mencari ayah dan ibunya yang hilang di gunung. Ayah kakak yang berjanji akan membantu Xiao Hai untuk mencari ayah dan ibunya. Xiao Hai pun merasa senang sekali akan hal itu. Kembali ke Akademi Tinju Wisan. Di sana para murid berkumpul, termasuk Xiao Hai. Guru Xing bahkan turun tangan sendiri untuk menguji tinju para murid, satu persatu. Pada kesempatan ini, Guru Xing berlatih dengan Xiora untuk memeriksa energi, vitan dan darah Xioran. Para murid menyaksikan dengan seksama untuk melihat bagaimana tinju Wisang yang sesungguhnya. Kita sudah siap. Isan Munkrat. Setelah ujian, Guru Sek memuji perkembangan ilmu tinju kakak Xioran. Yang tidak lama lagi, dengan kemampuannya sekarang Xioran, dia akan segera memasuki level kulit basi dan mencapai triple energi vital dan darat. Kemudian Guru Zeng pun membubarkan arena dan meminta para murid untuk melanjutkan kultivasi. Guru Zeng meminta Soran mengikutinya. Hal itu membuat para murid iri karena merasa Soran diistimewakan. Lalu, kakaknya meminta Xiao Wei untuk berlatih tinju dengannya. Akan tetapi Xiao Wei menolak karena khawatir Wei Jing sudah menunggu dirinya yang tidak pulang berhari-hari. Kakak Jiang, ZKHENG King dan Jiang berbincang. Kakak yang mengatakan bahwa akhir-akhir ini, keluarga C mendapat sumur daging monster asing yang baru. Jiang mengajak mereka berdua untuk mencicipi hidangan daging itu. Jian yang merupakan anggota dari aliansi 7 keluarga, memanfaatkan kedekatannya dengan Xioran. Karena semakin Guru Si memperhatikan Xioran, situasinya akan lebih menguntungkan bagi aliansi 7 keluarga. Sementara itu, Guru Si mengatakan bahwa belum seorang pun murid dari perguruan Hussein yang bisa menerobos triple energi vital dan darat.
Guru Xing mengatakan beliau akan mati dengan tenang karena sudah melihat kemampuan Sioran yang sudah melampaui batas dari murid-murid sebelumnya. Akan tetapi, Guru Xing khawatir akan kedekatan seorang dengan aliansi 7 keluarga yang dianggap terlalu dekat. Guru Xing mengingatkan kembali bahwa semua murid di perguruan Huisan harus bersikap netral. Tidak boleh condong pada salah satu pihak manapun. Karena cepat atau lambat akan menjadi pisau bagi orang-orang yang punya kuasa. Saat Sioran menjaga jarak dengan aliansi 7 keluarga dan menerobos kulit besi yaitu triple vital energi dan darat, maka tidak lama lagi Guru Xing akan mengumumkan bahwa Sioran akan menjadi pewaris dari Akademi Tinju Huisan. Guru Xing memberi buku teknik kultivasi kulit besi pada Sioran dan meminta Sioran agar tidak mengecewakan jerih payah gurunya di sisi lain. Xiao He pun kembali ke rumah dan bertemu dengan perempuannya yang sudah dari tadi menunggu kepulangan Xiao He. Sius memberikan kabar kepada kakaknya bahwa dia keluar kali. Ini selain untuk mengawal, juga untuk mencari informasi tentang ayah dan ibu mereka. Xiao He yakin ayah dan ibunya pasti selamat. Kemudian Xiao He memberikan daging kepada Wei Ying untuk dimasak. Setelah pemakan dagingnya dimasak, Wei Ying mutiara penghancur alam yang berada di tubuh Xiao He juga penuh dengan energi. Di Akademi Xiao He bertemu dengan beberapa murid, termasuk kakak Cheng, kakak Sioran, Jiang Yan dan Jiang Sun. Setelah bertegur sapa, mereka meninggalkan Xiao He berlatih sendirian. Setelah keluar dari akademik, tiangnya cepat bersih tegan dengan Cheng. Bahwa investasi, persahabatan Cheng dengan Xiao He membuahkan hasil mendadak. Cheng yang ingin mentraktir teman-temannya. Tapi, ternyata Cheng sudah mengetahui jika Cheng yang merupakan anggota dari aliansi 7 keluarga. Di mana aliansi 7 keluarga sedang membutuhkan banyak orang. Maka dari itu, Cheng berniat menarik orang untuk berpihak kepadanya. Kakak Cheng menolak ajakan Jian dengan alasan agen pengawal keluarganya sedang ada urusan, lalu pamit pulang. Sementara itu, si Dewi berlatih sangat keras hingga papan yang dipukulnya batang. 实在不好意思，我家镖局还有点事，我将魏师弟视为朋友。 Dia pun berganti papan pukul. Lalu datang seekor kunang-kunang menempel pada punggungnya. Kunang-kunang itu dikirim untuk menemukan lokasi Xiao He, kepala pelindung kultus, berbicara dengan ketua aliansi 7 keluarga. Untuk membahas, sekelompok rekan siluman sering menggunakan serangga tulisan hitam yang aneh untuk membunuh orang. Serangga ini datang dan pergi tanpa jejak. Hanya serangga penciuman aroma kultus dari pengawal kultus yang satu-satunya bisa melacak mereka. Pengawal kultus yang memastikan ada rekan siluman yang tercium oleh aroma serangga tulisan yang berasal di Akademi Tinju Huisan. Tapi di dalam Akademi Tinju Huisan ada Seng Fagu yang bertanggung jawab. Kepala pengawal kultus meminta bantuan kepada ketua aliansi 7 keluarga untuk membantu mengusut. Tapi ketua aliansi tidak berjanji akan bisa membantu karena Guru Seng dikenal sangat keras kepala. Pagi harinya, saat Xiao He akan berangkat menuju Akademi Tinju Huisan, dia bertemu Xiaoran. Xiaoran berkata, dia akan mentraktir kakak seperguruan. Mereka makan di gedung Suizhua. Setelah itu Xiaoran pergi meninggalkan Xiao He. Lalu secari kertas terjatuh. Saat Xiao He membaca isi kertas itu, tiba-tiba Sheng Qing datang. Si memberikan kertas itu kepada Zheng Qing dan memintanya untuk mengembalikan pada Xiaoran daftar nama orang yang akan ditraktir. Xiaoran ini mencurigakan karena ada nama Sui Jiu dan namanya. Dia ingin pergi dan melihat perjamuan itu. Si Hui bertanya kepada kakak Xing, apakah dia akan pergi di jamuan traktir itu. Kakak Xing pun menjawab dia akan pergi. Sampailah mereka di jamuan makan itu. Tidak disangka di balik jamuan makan itu, ada pelindung kultus yang mencari seseorang yang mereka curigai berdasarkan petunjuk dari serangga kepercayaan pelindung kultus orang-orang yang dikumpulkan untuk acara makan. Adalah orang yang dicurigai oleh kultus yang kun. Pelindung kultus lalu menerbangkan serangga pencium aroma untuk mencari serangga tulisan hitam. Serangga pencium aroma menempel pada tubuh Xiao Heng Cham, Xiao Jiu dan Jian. Tapi menurut pelindung, serangga ini tidak pasti karena dia terganggu oleh aroma lain. Di perjamuan ini, Sharan mencoba membujuk teman-temannya untuk menjadi anggota aliansi 7 keluarga agar mereka bisa unjuk bakat. Tapi mereka semua mengingat perkataan guru Zheng untuk tidak berpihak. Sheng Qing marah dan meninggalkan tempat makan. Setelah Sheng Qing pergi, serangga ini kembali menempel pada Xiao He. Xiao He berpamitan pulang karena sudah selesai makan.
Saat Cheng juga akan pulang bersama Xiao Hei. Dia ditahan oleh Xiaoran. Dalam perjalanan Xiao Hei diserang oleh pasukan kultus. Xiao Hei melemparkan debu, lalu kemudian dia menyerang. Naik hand. Tapi kemudian orang itu menangkap Wei Yan. Orang itu adalah pelindungnya tempo hari menyerang Xiao Hei. Pelindung ini sangat kuat dan membuat Xiao Hei terluka. Xiao Hei tidak menyerah, dia memakan sedikit daging untuk menerobos mutiara penghancur alam dan menaikkan energi vitalnya. Setelah memakan sedikit daging, Xiao Hei kembali memiliki kekuatan yang luar biasa dan berhasil melawan pelindung kultus dan pasukannya. Akhirnya pelindung kultus Xiangku dan pasukannya kalah dalam pertempuran itu. Saat Xiao Hei dan pasukan kultus Xingku bertempur, kelompok benteng keluarga Hong memata-matai. Mereka melapor pada Tuan Muda Hong. Lalu Tuan Muda Hong meminta mereka membantu Xiao Hei agar Xiao Hei bisa terus menghadapi kultus Yankun. Tuan Muda Benteng Kepala memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan ESU bahwa Aliansi 7 Keluarga telah menemukan mitra baru tanpa sepengetahuan kutusanku. Dia juga melarang semua aktivitas kultus Yanko di kota Feye. Dengan tujuan untuk memecah belah kerjasama. Dan aliansi 7 keluarga. Kakak Xiaoran berpapasan dengan kakak seperguruannya. Tiba-tiba Xiaoran menyerang dan membunuh orang itu dengan ilmu yang dimilikinya. Wei Ying dan Wei He berlindung di tempat tinggal Akademi Wuishan karena dianggap lebih aman. Wei Yan sangat ketakutan dan meminta Wei He agar beberapa hari ini tidak keluar. Xiao He berkata dia hanya akan berlatih di akademi dan tidak akan kemana-mana. Saat Xiao He keluar untuk latihan, tiba-tiba Xiaoran menyerang. Perkembangan di sebelah gurunya sangat cepat sehingga membuat dirinya kagum. Wei He berkata dia merasa ada yang menerobos dan berencana meminta gurunya meluangkan waktu sebentar untuk melihat perkembangannya. Mendengar itu, Xiaoran membahas tentang kutusanku yang diserang balik oleh Xiao He. Lalu, Xiran mengatakan bahwa dia diberi tugas oleh Goltus melalui Aliansi 7 Keluarga untuk mencari musuh mereka yang ada di Akademi Tinju Wuishan. Melihat banyak anggota kultus yang mati, Xiaoran mengira itu dilakukan oleh orang yang mendukung Xiao Hei. Melihat Xiaoran sedikit takut dengannya, Xiao Pui menggertak Xiaoran dan berkata benteng keluarga Hong berpihak kepadanya. Di sisi lain, kakak Jian yang berdiskusi dengan pimpinan Aliansi 7 Keluarga tentang kematian para anggota kultus yang disebabkan oleh Aliansi 7 Keluarga. Jiang merasa rumor itu berasal dari benteng Hon. Hal ini sangat memalukan bagi Aliansi 7 Keluarga karena banyak anggota kultus yang mati di wilayahnya. Tapi di sisi lain, mereka masih membutuhkan bantuan kultus Yanko untuk menghentikan infiltrasi benteng keluarga Hong. Pemimpin meminta Jian untuk mengutus seseorang ke altar hukuman dan menyatakan kelanjutan kerjasama. Selain itu, pemimpin juga ingin Xiaoran segera membodoh Guru Zeng untuk berpihak ke Aliansi 7 Keluarga. Di balik perbincangan Xiaoran dan Xiao Hei, ternyata Xiaoran memiliki keinginan untuk bergabung juga dengan pasukan benteng keluarga Hong. Karena belum ada kejelasan dari dua pihak tersebut mana yang akan menang, Xiaoran ingin bergabung dengan Aliansi 7 Keluarga dan juga bergabung ke pasukan keluarga benteng Hong. Xiaoran juga berkata bahwa orang yang dia anggap siluman oleh kultus adalah orang lain. Jadi tidak akan ada lagi yang mengganggu Xiao Hei. Saat Xiaoran pun berjalan keluar akademi, tiba-tiba dia diserang oleh benteng keluarga Hong. Sementara di dalam akademi, Guru Sang bersantai melihat murid-muridnya yang sedang latihan. Kemudian Guru Si meminta kuaci kepada Jiang, akan tetapi Jiang melarangnya demi kesehatan guru. Lalu datanglah Jiang Jin yang berkata bahwa Jiang sedang pergi, jadi tidak ada yang mengatur guru hari ini. Jiang yang meminta Jiang Su untuk mengembalikan kuaci kesukaan gurunya. Lalu datang Xiao Hei, menemui Guru Zing dan meminta untuk berlatih tinju. Karena ada yang menerobos di dalam dirinya. Guru Zeng meminta kakak Jiang Yang untuk membantu Xiao Hei. Selang beberapa lama, semua orang yang ada di akademi dikagetkan dengan dua orang murid yang membawa tandu. Itu adalah Xiaoran yang sudah dalam keadaan babak belur dan terluka parah. Guru Zing bertanya siapa yang menyerang Xiaoran. Kemudian Xiaoran menjawab yang menyerangnya memakai topan dan merupakan Master Triple Energi Vital dan Darah. Lalu Guru Zeng menebak
他就伤成这样了，昏倒在一个巷口。是个3次气血高手。 Guru Sing pun mengingatkan Sioran untuk bersikap netral dan tidak membela salah satu pihak, namun tidak diindahkan. Guru Sing meminta agar Sioran untuk diantar ke kamar, agar Sioran bisa beristirahat. Saat semua siswa dibubarkan, Guru Sing meminta Xiao Hei untuk mengikutinya. Di ruangan itu, Guru Sing berkata bahwa dia semakin tua, dan awalnya harapan dia dari Sioran. Akan tetapi Sioran selalu memamerkan kekuatannya dan ini adalah akibat yang harus diterima Sioran kini. Guru Xingpu memilih Xiao Hei untuk menggantikan posisi Sioran dan memberi Xiao Hei sebuah buku teknik latihan level kulit besi tinju. Lisannya dulu juga diberikan kepada Sioran. Guru Zeng pun berpesan jika X bisa berhasil latihan sampai level kulit bersih dan memasuki triple energi vital dan darat. Guru Sing akan melakukan perjamuan makan malam untuk secara resmi mengumumkan Xiao Hei layak akan meneruskan dan menjadi penerus Akademi Tinju Wisan. Guru Sang berkata, di saat itulah baik daging monster asin, lahan daki maupun teknik, semuanya akan ditawarkan ke Xiao Hei. Kemudian guru meminta Xiao Hei untuk segera beristirahat. Dia pun mampir dan menjenguk kakek Sioran yang terbaring sakit dengan membawakan obat yang dimasak oleh Jiangsu. Sioran tidak menyangka, Wei lah yang datang ke kamarnya dan memberikan obat itu. Sioran merasa kecewa terhadap aliansi 7 keluarga yang dibelanya. Karena di saat Sioran terluka dan sudah cacat, mereka malah membuangnya. Akhirnya Xiao Hei berkata jujur kepada Sioran bahwa dia tidak ada di pihak manapun. Dia terpaksa berbohong karena ingin seorang membantunya untuk merahasiakan tentang serangannya terhadap kelompok. Kultus Wei pun berterima kasih kepada seorang karena telah merahasiakan hal itu. Lalu Xiao Hei pun pamit untuk melanjutkan latihannya. Mulai saat itu, Xiao Hei pun semakin rajin belajar dengan Guru Sheng untuk mendalami seni tinju, diagram fundamental tinju Wisan. Di lain sisi, Jiang Yen yang merupakan anggota aliansi 7 keluarga, murka terhadap laporan bahwa patria keluarga Si dibunuh. Dan dalam 1 bulan, sudah 15 anggota penting yang dibunuh oleh benteng keluarga Hong. Jiang Yan pun mengajak Xiao Hei dan Cheng untuk perjamuan dan berdiskusi tentang kota Fei yang saat ini tidak aman. Akan tetapi, baik Xiao Hei maupun Cheng tidak tertarik akan hal itu. Jiang yang terus membujuk Wei untuk ikut bergabung dengan aliansi 7 keluarga. Dengan berbagai penawaran yang menarik, akan tetapi Xiao Hei tetap tidak bergeming dan lebih memilih untuk tetap makan lalu. Mereka pun berpamitan pulang. Saat hendak mengundurkan diri, tiba-tiba Jiangsu datang. Mereka duduk kembali. Tak lama setelah itu, saat mereka mengobrol, ada serangan datang. Serangan itu dari kelompok benteng keluarga Hong. Dan mereka berempat pun dipukul mundur oleh salah satu orang anggota keluarga benteng, Yung yang begitu tangguh. Akhirnya berkat kerjasama mereka berempat, pasukan khusus keluarga Hong bisa ditumbangkan. Jiang berterima kasih kepada 3 temannya karena telah menyelamatkan dia. Akhirnya, mereka bertiga pulang. Informasi dari pengawal Jiang bahwa yang meninggal tadi merupakan guru bayi dari Akademi Tinju Tombei, alias seni bela diri yang dikenalnya. Lalu Jiang melaporkan kepada ayahnya bahwa alias seni bela diri mungkin sudah berpihak kepada benteng keluarga Hong. Kemudian, ayah Ji memerintahkan Jiang untuk ke Gunung Sangyong, bertemu dengan Kultus, dan meminta rencananya untuk dimajukan. Kakak Cheng mengundang Xiao Hei untuk datang ke kediamannya dan mengajarkan pembuatan racun air. Cheng juga mengundang ahlinya, yaitu Nona Guan yang mengajarkan pembuatan racun itu. Memang racun dari keluarga Guan sudah tidak diragukan lagi kehebatannya. Namun Nona Guan memberi 1 botol racun, itu cuma-cuma karena Xiao Hei sudah dianggap teman baik. Setelah memberikan 1 botol racun itu, Nona Guan pun pamit kepada Xiao Hei dan juga Cheng Li, karena akan ada pertemuan. Xiao Hei pun berhenti memberikan racun itu kepada kelompok kultus. Malam harinya, Xiao Hei segera berangkat ke gunung ke tempat kelompok kultus. Sesampainya di dekat altar kelompok kultus, Xiao Hei melihat altar anggota para kultus terbakar. Lalu Xiao Hei mendekati altar yang terbakar itu, dan di sana para anggota sudah diserang oleh keluarga Bentang Hon. Kepala altar dan kakak Jian, yang merupakan anak dari ketua aliansi 7 keluarga, berhasil selamat dari serangan itu. Anggota benteng keluarga Hong melaporkan kepada Tuan Muda Benteng keluarga Hong bahwa mereka gagal menangkap dan menghabisi ketua altar dan Jiang Yan. Tuan Muda keluarga Hong juga baru tahu jika di dalam altar
itu tersembunyi beberapa ahli triple energi vital dan darat. Sehingga mereka bisa kabur. Akan tetapi, Tuan Muda memerintahkan anak buahnya untuk mengejar. Karena mereka tidak akan bisa kabur lebih jauh lagi. Ternyata Jiang dan kepala altar bersembunyi di dalam tempat persembunyian di altar, sampai kelompok benteng keluarga Hong meninggalkan altar. Di saat itu, Xiao Hai mendengar percakapan antara Jiang dan kepala altar. Xiao Hai pun baru tahu jika Jiang bekerja sama dengan kelompok kultus Yaneko. Xiao Hai kemudian menyerang kepala altar kultus karena ingin menyelamatkan ayam dan ibunya. Di dalam serangan itu, Xiao Hai kewalahan. Kemudian, Xiao Hai mengeluarkan racun kuah untuk membunuh kepala altar dan Jiang Yan. 这是妖怪之怪洪家宝，你们想取也该了。 Kemudian Xiao Hai membuang jasad keduanya di bawah tebing, dengan harapan kedua jasad itu tidak ditemukan oleh siapapun. Namun, kedua jasad itu ditemukan oleh anggota benteng keluarga Hong. Atas perintah Tuan Muda benteng keluarga Hong, jasad itu dikirim di area publik untuk memancing permasalahan. Keluarga Hong memanfaatkan masalah ini untuk mengambil keuntungan. Alhasil keluarga aliansi 7 keluarga membuat perhitungan dengan pengawal Yonghe dan kerabatnya, Tuan Gun, karena cacat kedua orang itu. Terdapat racun air buatan keluarga Gun. Xiao He sedang berlatih dengan Guru Chen. Akan tetapi, Guru Xing menilai kemajuan bela diri Wei He masih jauh dari harapan. Lalu Jiangsu pun berlari menghampiri Guru Chen dan Xiao He dan memberi kabar bahwa Joran sudah pulih kembali. Kemudian Guru Xing mengetes sendiri pukulan dari Sioran. Dan benar Guru Xing pun mengakui bahwa kekuatan Sioran sudah kembali dengan pulih sempurna. Malam harinya, Xiao He bermimpi lagi tentang dunia yang aneh. Dia menemukan cara untuk mengembalikan kekuatannya. Cara cepat untuk naik ke teknik mencapai triple energi vital dan darah lebih cepat dibandingkan tinju Wisan. Xiao He mencoba untuk mempraktekkan temuannya dalam mimpi. Dan benar saja, setelah itu, kekuatannya meningkat tajam. Beralih ke ketua pengawal, Yonghe yang sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan mengantarkan barang kedua, ketua pengawal Yonghe diserang. Untungnya ketua pengawal Yonghe tidak cedera. Setelah beberapa lama, muncullah banyak pengawal aliansi 7 keluarga dan pasukan gigi raksasa. Ternyata di sini, barang yang diantar ketua Cheng adalah barang milik aliansi 7 keluarga. Ketua Cheng bingung kenapa dirinya diserang oleh aliansi 7 keluarga. Manajer Xiao yang merupakan ketua aliansi 7 keluarga menuduh kalau ketua Cheng bekerja sama dengan benteng keluarga Hong untuk membunuh anggota aliansi 7 keluarga. Tidak lama terdengar kabar bahwa banyak mayat agar pengawal Yonghe berserakan di hutan. Warga kampung membawa mayat itu kembali ke kediaman agen kepala Yonghe. Mereka merasa sedih karena ketua yang dinilai baik dan sering membantu warga. Jadi mereka merasa harus membalas budi. Wei Qing mendengar kabar tersebut, lalu bergegas pulang menyampaikan kabar itu kepada adiknya, Xiao He tanpa pikir panjang. Xiao He langsung berangkat ke kediaman kakak Cheng. Mengingat hubungan baik mereka, Cheng sedang mengadakan upacara pemakaman. Sang ayah di sana juga ada beberapa orang, termasuk manajer Zhao. Zhao mengucapkan belasungkawa kepada Cheng. Cheng juga menyampaikan rasa penyesalannya karena gagal menyelesaikan tugas untuk mengantar barang. Manajer Zhao, Tuan Muda Cheng, meminta kompensasi waktu untuk bisa mengembalikan 700 til emas Zhao yang hilang. Tapi Zhao berkata reputasi agen Zhao sudah jelek. Orang-orang tidak dipercaya dengan mereka lagi. Lalu, manajer Zhao memberi solusi dengan memberi sebuah tawaran. Jika Cek menandatangani kontrak Zhao, dia akan membeli ladang daging ular hitam hidung perak beserta metode membiakannya dengan harga 700 dilemat. Cheng sangat marah karena ular hitam hidung perak adalah fondasi keluarga Cheng yang nilainya tidak hanya 700 dilemat. Karena Cheng menolak, Zhao meminta uang 700 telnya dikembalikan sekarang juga dengan menggunakan akte tanah agen pengawal Yonghe. Zhao mengancam akan menghapus agen pengawalan Yonghe dari kota Fizi. Hampir saja Cheng menandatangani kesepakatan itu. Lalu Xiao Hai datang, menghentikan Cheng, dan memberinya 1000 telemas. Xiao Hai memberikan uang itu karena dia hampir menguasai telapak 5 bukit. Jadi menukarnya dengan beberapa telemas bukanlah masalah. Jing menyerahkan uang itu kepada Xiao, lalu membakar surat kontrak yang dibuat Xiao. Cheng berencana pindah dari kota Fizi ke ibu kota lain. Karena reputasi agen pengawalan Yonghe sudah rusak. Dia akan memulai dari awal lagi. Setelah selesai mengatur pemakaman sang ayah, Cheng dan anggota keluarganya bersiap untuk pergi. Xiao Hai datang untuk mengatur kepergian Cheng.
Saat berpamitan, Cik berpesan kepada Wei He, tidak peduli bagaimana kondisinya Xiao Hei, harus tetap berpegang teguh pada inti aliansi seni bela diri. Untuk tidak terlibat dalam konflik aliansi 7 keluarga dan benteng keluarga Hong. Cheng memberikan kota yang berisi liontin Jie berbentuk ikan, peta dan buku teknik naga terbang. Cheng merasa mungkin suatu saat Xiao akan membutuhkannya. Setelah itu Xiao pergi ke gedung Xiua untuk bertemu Nona Guan. Aliansi 7 keluarga akan mengincar keluarga Guan karena Jiang Yan mati karena racun keluarga Guan. Lalu Nonako memberikan sekotak racun pada Xiao Hei sebagai ucapan terima kasih karena mengantar Cheng. Siren mengucapkan belasungkawa kepada manajer Xiao. Dia secara sengaja diundang oleh manajer Xiao untuk bergabung ke aliansi 7 keluarga dan bersatu membalas dendam atas kematian Jiang Ran. Xiao mengklaim meninggalnya Jiang Yan akibat perbuatan kelompok Yao Fei dan kelompok Guan. Karena hasutan dari aliansi 7 keluarga, ternyata tim perisai barat berkhianat kepada keluarga Guan. Tim perisai barat menyerang keluarga Guan di perjalanan. Sioran berniat jahat kepada Jiangsu karena ingin menguasai keluarga Jiang. Sioran mengajak bertemu kakak Jiangsu di kedai. Di sisi lain kedai, ada Siho yang juga sedang makan. Dia merasa sedih karena Chen, temannya biasa diajak makan bersama, telah pergi. Saat sedang makan, Jiangsu meminta aliansi 7 keluarga untuk mengampuni keluarga Guan. Tapi Sharan berkata bahwa aliansi 7 keluarga menghasut tim perisai barat untuk memusnahkan keluarga Guan. Selain itu, aliansi 7 keluarga juga akan menghancurkan keluarga Jiang karena dianggap berkomplot dengan benteng keluarga Hong. Sioran merayu Jiangsu untuk menikah agar keluarga Jiang aman karena memiliki menantu Sioran. Tapi Jiangsu marah. Saat akan pergi Jiangsu merasa tidak berdaya. Rupanya minumannya telah dicampur obat penambah gairah. Setelah mengisi energi batu penghancur alam, Xiao Hai keluar. Dia melihat Sioran dan sedang memaksa Jiangsu untuk diantarkan pulang. Wei He menghentikan Sioran untuk mengantarkan Jiangsu pulang. Jiangsu mengatakan kepada Xiao Hai bahwa keluarga Kuan akan diserang oleh aliansi keluarga 7 keluarga. Tak lama Xiao Hai pun pergi untuk membantu keluarga Guan yang sedang diserang dan dikhianati oleh kelompoknya sendiri. Ternyata di dalam penyerangan itu, semua pengawal keluarga Guan sudah tewas. Tinggal Nona Guan dan kakak laki-lakinya. Tidak butuh waktu lama, Xiao Hai datang membantu Nona Guan dan kakaknya dan berhasil menewaskan semua pasukan pengkhianat tim perisai barat. Nona Guan dan kakaknya akhirnya bisa selamat, dan mereka mengucapkan terima kasih pada Xiao Hai. Sebelum berpisah, Mana Grangberry, Xiao Hai kenang-kenangan berupa buku, metode mengidentifikasi racun pada daging monster asing kepada Wei He. Setelah mereka pergi, datanglah pasukan benteng keluarga Hong. Mereka menemukan Chen Jun, musuh keluarga Quan juga mati. Tapi selain karena racun perisai, Chen Jun hancur oleh satu pukulannya mirip tinju Wisan. Seluruh aliansi seni bela diri sedang mengadakan pertemuan di kota Fei untuk membahas kekacauan yang ada di kota Fei. Kedatangan Hawks membuat tetua bela diri kaget karena sesuai kesepakatan, aliansi seni bela diri tidak boleh memihak manapun dan harus bersikap netral. Di rapat, itu Hong menerangkan bahwa jika semua aliansi bela diri ingin selamat dan ingin tetap hidup, alangkah baiknya mereka semua bergabung ke kelompok benteng keluarga Hong. Hong berkata, aliansi 7 keluarga sudah merajalela dan membunuh orang ataupun kelompok yang tidak ingin bergabung ke aliansi 7 keluarga. Akan tetapi Guru Seng meragukan hal itu. Guru Seng mengkhawatirkan, apabila nanti aliansi bela diri sudah bergabung ke dalam kelompok benteng keluarga Hong, mereka akan dikhianati. Guru yang selalu berkomitmen dan selalu mengingat bahwa aliansi seni bela diri sampai kapanpun harus bersikap netral dengan tidak membela salah satu kelompok. Di dalam alurnya, perbincangan itu, murid dari Guru Sip memasuki ruangan, memberi kabar bahwa salah satu dari pendiri seni bela diri meninggal dunia saat hendak mengikuti rapat. Teridentifikasi ia membunuh guru bela diri. Itu adalah kelompok aliansi 7 keluarga. Lalu Guru Jeng mengadakan pertemuan kepada seluruh murid perguruan Akademi Huisan dan mengusir Sioran. Karena Sioran dengan jelas masuk ke dalam kelompok aliansi kelompok 7 keluarga. Pengusiran itu disaksikan oleh semua murid Huisan. Kemudian Guru Xing pun menobatkan dan mengumumkan pada saat itu juga bahwa Xiao He untuk menjadi penerusnya. Guru Xing mengatakan 3 hari ke depan akan mengundang setiap kepala sekolah bela diri dari aliansi seni bela diri untuk datang ke Huisan. Yaitu untuk merayakan Xiao He yang telah naik ke 3 adalah
serta mengumumkan bahwa Xiao He sebagai penerusnya. Sioran pun pergi menemui Xiao, dan mereka merencanakan hal buruk. Di dalam perayaan nanti, Sioran diberi tugas untuk mengamati pergerakan dari Akademi Seni Bela Diri Huisan. Ketika ada pergerakan, Sioran diberi tugas untuk memusnahkannya. Hari perayaan pun datang. Semua anggota aliansi seni bela diri telah datang. Guru Zeng pun membuat pengumuman bahwa Xiao He akan menjadi penerusnya. Karena sudah memenuhi syarat dan telah ahli triple energy, vital dan darat. Akan tetapi, ada beberapa pendiri sekolah seni bela diri yang meragukan kemampuan Xiao He satu persatu. Murid dari sekolah lain menguji kekuatan dari Wei Yein. 姐，这佛雄刀到 元老鬼得罪你！ Guru Zing mengajak para tetua untuk minum arak. Namun ini hanyalah trik dari Guru Zing, karena dari awal Guru Zeng sudah mencurigai kalau dia diikuti oleh salah satu muridnya. Tidak salah lagi, itu adalah anggota dari kelompok 7 saudara yang menyusup ke Akademi Seni Bela Dirinya. Guru Zing semua murid termasuk Guru Shen dan para guru dan murid dari sekolah bela diri lain melakukan perjalanan untuk pindah ke kota Ta. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh aliansi 7 keluarga. Benteng keluarga Hong, dan juga pasukan gigi raksasa. Mereka bersatu untuk menyerang murid dan guru dari sekolah seni bela diri. Salah satu anggota aliansi 7 keluarga menyerang Xiao He. Orang ini memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dia berlari dengan cepat dan tiba-tiba menyerang Xiao He. Kemudian datang Guru Zing menolong Xiao He. Guru Zing bertanya, kenapa mereka menyerang aliansi bela diri, padahal tidak pernah bersinggungan. Guru Zing bertarung dengan anggota aliansi 7 keluarga. Sementara Xiao Hai membawa pergi murid yang lain. Xiao Hai dan murid yang lain masih dikejar oleh pasukan aliansi 7 keluarga. Mereka berusaha melawan dengan menyemprotkan racun air yang diberikan Nona Guan. Di saat terhimpit, mereka menunggu kedatangan keluarga Hong yang akan membantu, namun tidak kunjung datang. Apalagi tetua mulai meragukan perkataan Hong. Di sisi lain, Guru Seng berhasil memenangkan pertarungannya dengan anggota alias di 7 keluarga. Dia menemui Xiao He dan murid yang lain untuk menolong. Zheng Qing berlari memeluk ayahnya. Namun saat mengetahui tangan ayahnya terluka, dia bersedih. Pasukan gigi raksasa kembali muncul. Guru Xin mendorong Xiao Hai untuk membawa murid yang lain pergi dan berjanji akan menemui mereka lagi. Zheng Qing ingin membantu ayahnya, tapi kakaknya terluka. Kemudian Xiao Hai menggendongnya. Setelah berhasil mengalahkan semua musuh, tetua John datang menemui Guru Zing. Guru Zing mempertanyakan keberadaan keluarga Hong, tidak menepati janjinya. Akhirnya bantuan dari benteng keluarga Hong datang. Para murid dan guru aliansi seni bela diri pun merasa senang. Keluarga Hong terus menyerang aliansi 7 keluarga secara membabi buta. Mereka juga menyerang pasukan gigi raksasa yang kekuatannya di luar kemampuan murid para akademi bela diri. Kita menjemput. Guru Shen dan para pendiri sekolah terpisah. Hal ini membuat Zheng Qing begitu khawatir, karena ayahnya belum berkumpul dengan mereka. Xiao Hai memutuskan untuk mencari Guru Shen dan guru-guru pendiri dari sekolah lain. Di sisi lain, aliansi 7 keluarga setan membabi buta membunuh orang-orang kota yang tidak mau bergabung dengan kelompok mereka. Setelah membunuh pasukan gigi raksasa, Hong menemui tetua aliansi bela diri. Dia meminta maaf karena datang terlambat. Saat Guru Zing meminta Hong untuk mencari muridnya, tiba-tiba Hong menusuk Guru Zing. Rupanya Hong dan Yun berkomplot untuk menghancurkan aliansi seni bela diri dan aliansi 7 keluarga. Dengan sisa tenaga, Guru Zing mencoba melawan kelompok benteng keluarga Hong. Guru Zing meninju Hong dan mengakibatkan topeng yang dipakainya retak. Orang di balik topeng itu adalah seorang yang menyusup ke Akademi Bela Diri dan memantau aliansi 7 keluarga melalui Jiang Yan. Dia juga ingin menjadi pewaris Akademi Tinju Wisa untuk menguasai seluruh aliansi seni bela diri. Sioran juga sengaja membuat seluruh kota dalam bahaya karena kemarahan aliansi 7 keluarga dan membuat aliansi bela diri yang netral kabur sesuai rencananya. Saking bercerita bahwa ayahnya adalah murid sekte Wuxi yang diperintahkan untuk menjaga kota Feyin. Kemudian sekte pindah, tapi karena Guru Zhen sudah menikah dan memiliki anak, dia tidak ikut pergi. Meskipun ayahnya sudah meninggalkan sekte, tapi dia masih membawa 3 barang milik sekte. Barang itu diberikan pada Xiao Hai untuk dibawa ke sekte Wuxi.
Selama diterima oleh sekte Wuxi, maka dia bisa melanjutkan mantra Wuxi Huisan yang sempurna. Kemudian, mereka bergerak untuk mencari guru dan yang lain. Tapi mereka hanya menemukan sabuk guru Xing. Setelah menemukan sabuk guru Xing, mereka mencoba mencari keberadaan guru Xing di sekitar. Tiba-tiba Xiao Hei mendengar suara orang datang. Mereka diserbu pasukan keluarga Hong. Lalu Sharon datang menyapa teman-temannya. Akhirnya mereka tahu bahwa Sioran merupakan tuan muda dari benteng keluarga Hong yang menyamar menjadi murid di Akademi Huisan. Saat Zheng Qing bertanya keberadaan ayahnya kepada Sioran, Sioran tidak menjawab. Sioran memberikan Gyo yang biasa dipegang oleh guru Zheng. Kemudian salah satu pengawan dari benteng keluarga menjawab jika guru Zheng sudah tewas. Di situ Zheng Qing bersedih dan berduka. Sioran bertanya dan mencari para peninggalan guru Zheng agar dia bisa menjadi penerus Akademi Seni Bela Diri Huisan. Sioran meminta barang milik sekte Wuxi. Jika mereka memberikan dua barang itu, maka mereka akan dibiarkan selamat. Tetapi di saat Xiao Hei ingin menyerahkan kedua barang itu, Sioran tiba-tiba ingin bertarung dengan Xiao Hei. Malam sebelumnya, Sioran sudah mempersiapkan diri. Dia makan daging asing yang begitu banyak untuk meningkatkan energinya. Di awal pertarungan, Xiao memukul mundur Xiao Hei. Sehingga kekabaran Puan Xiao Hei sempat khawatir jika Xiao Hei terluka. Akan tetapi Xiao Hei masih berusaha keras untuk melawan. 来吧！ 只搔痒痒而已。 Akhirnya Xiao Hei berhasil mengalahkan Sioran. Sioran dijadikan tawanan sampai mereka bisa keluar dari hutan dengan selamat. Tapi di tengah perjalanan, sebelum keluar dari hutan, Xiao Hei membunuh Sioran Xiao Hei. Dan murid yang lain melanjutkan perjalanan ke kota dan bertemu dengan sekte Wuxi. Sementara kota Feye merekrut para pengungsi baru agar makin banyak orang yang membayar pajak. Di antara para pengungsi itu, ada kakak pertama Wei Jun yang ternyata masih hidup setelah terjatuh dari atas tebing. Dan ceritanya pun bersambung. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan komen serta subscribe untuk video menarik lainnya.